Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 4 ayat 21 sampai 31 dengan judul perikop Hagar dan Sarah. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Saudara, dalam ayat bacaan hari ini kita melihat Paulus menggambarkan perbedaan antara orang-orang percaya yang bersandar kepada Kristus dan orang yang mengandalkan hukum Taurat. Paulus membuat penggambaran ini untuk membuat jemaat di Galatia menyadari bahwa mereka telah menyimpang dari kebenaran dan meninggalkan kemerdekaan yang telah diberikan melalui Kristus. Di dalam ayat 22 yang tadi telah kita baca, Paulus membandingkan ada dua keturunan Abraham. Yang satu Ismail, anak hamba perempuan, sedangkan satunya Ishak, anak perempuan merdeka. Ismail merupakan anak dari Hagar yang merupakan seorang hamba, tetapi Ishak merupakan anak dari Sarah oleh karena janji Allah. Saudara, melalui kisah Hagar dan Sarah ini kita melihat dua perbedaan. Yang pertama, Hagar. Hagar ini melambangkan hukum-hukum dalam tradisi Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Dan melahirkan anak perhambaan. Digambarkan di dalam ayat yang kita baca di sana digambarkan seperti kaum Yahudi yang keliru dalam memahami rencana Allah dan mereka berharap dibenarkan dengan menjalankan apa yang diberikan di Gunung Sinai. Sedangkan yang kedua Sarah. Sarah ini melambangkan orang Kristen yang bebas dari kutuk akibat perhambaan kepada hukum Taurat dan perhambaan hukum tata upacara. Keadaan ini merupakan keadaan orang Yahudi maupun non-Yahudi yang diizinkan masuk ketika mereka percaya kepada Kristus. Saudara, sebagai orang Kristen yang telah menerima Kristus dan menerima keselamatan hanya di dalam Dia, maka kita merupakan keturunan Abraham secara rohani. Hal ini membuat setiap kita berhak mendapatkan keuntungan dan bagian warisan dalam berkat yang telah dijanjikan. Marilah setiap kita terus berjalan di dalam Kristus yang merupakan sumber keselamatan kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita benar-benar menerima Kristus dan meyakini menerima keselamatan hanya di dalam Dia? Jika belum, maka marilah kita berdoa meminta Allah menjamah kehidupan kita sehingga kita dapat dengan terbuka menerima Kristus dan meyakini
menerima keselamatan hanya di dalam Dia. Mari kita akan tutup renungan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih buat pesan Tuhan melalui ayat bacaan kami hari ini. Kau kembali berbicara kepada setiap kami untuk membuat setiap kehidupan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Renungan hari ini kami kembali diingatkan untuk setiap kami menjadi orang-orang percaya yang yakin bahwa kami telah menerima keselamatan yang hanya berasal daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menerima keselamatan tersebut, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.